Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKTV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Vina. Tapi nama sebenar baptisnya saya itu namanya Iha Arvina Lampung, itu nama baptis. Nah, kalau udah nama baptis berarti sebelum saya hijrah ke dalam keadaan muslim, saya Nasrani ya kalau udah baptis. Nah, nama baptis saya Iha Arvina Lampung. Hijrahnya saya salah satu ustadz memberikan nama muslimnya saya yaitu Syafina. Nah, maka setiap hari dengan panggilan Bunda Vina. Cerita tentang diri saya seorang hamba Allah yang sebelum saya berada di Islam saat ini, orang tua saya lahir dalam keadaan Nasrani. Orang tua saya Nasrani ke Kristen Protestan ya. Papa saya aktif dalam kegiatan beribadah. Nah, mungkin kalau kita di Islamnya tuh mungkin disebut kayak tokoh ulama ya, ustadz gitu, guru ngaji atau apa. Papa saya namanya Immanuel Lampung. Kalau dalam Alkitab Immanuel Lampung artinya Tuhan beserta kita. Itu nama papa saya. Nah, singkat cerita ya tentang diri saya. Kenapa saya bisa berada di dalam agama yang saya yakini saat ini adalah Islam. Itu nggak lepas dari proses perjalanan hidup saya. Jadi ayah saya, papa saya menikahi mama saya itu tidak menyampaikan tentang jati diri dia. Jadi mama saya di awalnya Muslim. Nah, menikah di daerah Sumatera Utara, Melayu, khususnya Melayu Deli di sana. Papa saya pada saat itu namanya bukan Immanuel bukan, tapi dia mengakui namanya Bustami. Nah, Bustami. Jadi karena tahu papa Muslim, maka menikahlah mama saya sama papa saya. Anak pertama, anak kedua, mama saya dibawa ke Jakarta. Inilah yang membuat saya merasa kenapa kok saya harus memilih Islam, kenapa mungkin hidayahnya dalam proses hal ini gitu. Jadi pada saat mama saya tahu tentang papa saya itu Nasrani gitu, sampai di Jakarta dia ngelihat, sampai masuk rumah, tiba-tiba yang datang itu, yang nyamperin ibu saya itu adalah anjing-anjingnya gitu, kaget gitu kan. Ini cerita dari ibu saya sendiri, kaget loh kok ada anjing-anjing gitu. Nah, kagetnya belum sampai di situ, tiba-tiba masuk depan pintu, disambut, buka pintu, ternyata tahu sendiri kan ada lukisan ya. Di situ Yesus yang sedang lagi makan, ada buah-buahan. Nah, ibu saya tahu kalau simbol itu ternyata bukan Muslim gitu. Ibu saya kaget dan sempat yang shock, tapi bingung mau bagaimana gitu. Nah, ternyata disitulah papa mengakui kalau papa tuh sebenarnya Nasrani. Nah, lahir anak ketiga, saya anak yang kelima. Lahir anak yang ketiga. Nah, jadi ibu saya di situ penuh tekanan. Penuh tekanan apa? Karena keluarga ibu saya yang di kampung itu taunya ibu saya tuh Muslim. Jadi dia menyembunyikan sampai sebegitu dalamnya, dia tidak mau ada keluarganya datang ke Jakarta. Dia sampaikan pokoknya kalau ada keluarga mau datang ke Jakarta ditolak, nggak boleh. Tapi ya apa yang terjadi ya namanya ditutup-tutupi, akhirnya ketahuan juga. Kakak saya ketahuan lah ibu saya pindah agama ya di bulan Nasrani, betapa kagetnya. Nah, di situ saya melihat ibu saya itu shock karena dia mengakui dirinya Muslim sampai benar-benar setiap hari yang dilihat anak-anaknya itu ibu saya tuh menangis. Menangis bukan karena papa saya tidak sayang, menangis bukan karena papa saya itu tidak mencintai mama saya, tidak, tapi dia menangisi tentang dirinya sendiri. Sampai suatu ketika malam, saya masih kecil pada saat itu, saya mendengar ibu saya berdoa. Nah, walaupun mama saya dipaksa untuk masuk mengikuti kegiatan agamanya Kristen gitu, malam hari mama saya menyisihkan doanya. Dia mengangkat kedua tangannya seperti
sebagaimana sunnatullahnya ketika Rasulullah sudah mengangkat berdoa itu, meletakkan tangannya, kedua tangannya seperti ini, dia bilang, ya Allah ampuni saya takut mati saat ini, saya takut mati karena saya membawa anak-anak saya takut kafir, saya takut neraka ya Allah. Saya melihat ibu saya nangis gitu, saya masih kecil. Kenapa ibu saya nangis? Sampai saya tanya mama, kenapa nangis? Saya dipanggil adek pada saat itu. Adek belum ngerti, karena kami Melayu kan, Deli kan. Adek belum ngerti, nanti adek paham. Saya walaupun mungkin umur saya mungkin masih terlalu dini, tapi entah kenapa Allah memberikan saya ingatan yang begitu kenceng. Nah mungkin saya baru tahu ternyata disitulah letak hidayah dari saya, cuman saya nggak paham. Nah sampai berapa malam berikutnya lagi berjalannya waktu, ibu saya sampai masuk ruang psikiater. Dia masuk kejiwaan, jiwanya terganggu. Jadi setiap sudut manapun ruangan ketika papa saya lagi berangkat berlayar, ibu saya nangis. Dia menangis seperti kayak orang stres deh. Ternyata ibu saya itu menolak dirinya itu masuk agama Kristen. Ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pernah suatu ketika pada malam hari, papa saya ada di rumah, kan papa saya pelaut ya. Ketika berada di rumah, mama saya tuh berusaha untuk membawa anaknya ke Muslim. Itu kita dibawa malam hari, itu papa saya sempat mengancam mama saya untuk membunuh lah, mas, bahasanya ya gitu. Tapi tidak sih, masih bahasa kasarnya seperti itu. Kita dibawa malam-malam hari tuh, dipeluk kita semua, sakit. Mama saya tuh kepengen menyelamatkan anak-anaknya ke dalam Muslim. Tapi qadarullah pada saat itu tidak bisa terjadi. Ibu saya tidak bisa menyelamatkan kami. Mama saya berusaha sebegitu caranya, dia berusaha untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bingung apa yang dia harus lakukan. Ternyata apa? Ibu saya berdoa. Nah ini dia. Ketika saya ternyata masuk Muslim, ternyata apa? Kekuatan doa itu luar biasa. Akhirnya ibu saya pasrah, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berdoa, dia cuma meminta kalau memang ternyata saya dalam kondisi bersama ini tidak bisa Muslim kembali, bawa anak-anak saya ke dalam Muslim, maka dicabut nyawa papa saya. Maksudnya umurnya biar cepet pendek gitu. Dan itu didoakan. Dan ternyata doa mama nembus ke langit, karena benar-benar mungkin ya doa seorang Muslim yang ingin benar-benar terselamatkan kembali gitu. Akhirnya papa saya meninggal. Nah inilah proses perjuangannya. Bagaimana apa yang terberat ketika saya masuk keluarga saya masuk Islam gitu. Jadi pada saat itu anak-anaknya dibawa hijrah ke Depok, ke daerah Depok. Tadinya kami ada di Jakarta kan. Jadi semua ibu saya hijrah. Tapi pada saat itu saya belum diislamkan karena saya tidak tahu kan gitu. Nah kakak saya sendiri pun sunat ya, karena kan syaratnya seorang Muslim itu kan laki-lakinya harus sunat kan ya. Sunatnya itu juga pada saat sudah besar, ada yang SMA ya kan, ada yang pokoknya udah pada besar semua deh gitu. Disitulah ibu saya menyelamatkan anak-anaknya. Apa yang dilakukan? Kami dimusuhi. Ibu saya janda, anak 5. Ini yang membuat saya benar-benar merasa Islam itu ternyata adalah agama penyelamat gitu. Ibu saya menyelamatkan saya, tapi prosesnya nggak begitu aja. Karena ibu saya sudah jadi janda dan anak 5 kan, dia bekerja setiap hari untuk anak-anaknya sampai akhirnya dia sendiri. Kami tuh Islam dalam keadaan mandiri. Ibu saya tidak menuntun saya harus begini, ada dipanggilkan ustadz, tidak seperti itu. Karena ibu saya berusaha bagaimana caranya saya menghidupkan anak saya. Nah, pada saat itu saking ibu saya tidak mau mengambil harta dari papa saya, ya kan, harta warisan lah kalau kita bilang ya. Warisan itu kita dapat jatah warisan, tapi mama saya tidak mau ngambil itu. Apa yang terjadi? Kami yatim dan
kami pernah merasakan nggak makan berapa hari, dan kehidupan kami bener-bener banget, bener-bener yang dibilang ya kalau dibilang duafa ya iyalah duafa. Kita makan berapa hari nggak makan, sampai ketemunya terigu. Itu ada terigu 1 kilo, itu kita goreng bareng-bareng. Nah, akhirnya ada beberapa ketika itu datang orang-orang datang. Nah, itu bersosoknya itu sepertinya dia dibilangnya gitu, saya datang ingin menyelamatkan. Nah, saya datang ingin menyelamatkan. Dia tahu kondisi kita seperti apa kan. Nah, saya ingin menyelamatkan kamu untuk bisa masuk ke agama kita lagi pada saat itu. Nah, saya melihat banget dia bawa barang-barang, dia bawa sembako, dia tahu kekurangan kita ya. Nah, singkat cerita, ibu saya meninggal. Nah, disinilah prosesnya. Saya belajar tentang Islam itu. Jadi 5 anaknya ini belajar sendiri, bahkan tidak dituntun harus ini Islam tuh menggunakan Al-Quran dan hadis. Jadi karena memang mama saya ini terlalu sibuk untuk ngurusin anak-anaknya, jadi akhirnya anaknya tuh kayak ibaratnya kita tuh kayak ditebar di jalanan deh, udah deh cari deh tuh gitu bahasanya gitu. Nah, alhamdulillah kami Islam semua, tapi prosesnya nggak begitu aja ya, kami dimusuhi. Nah, cuman itu tadi ibu saya menyampaikan, jangan pernah berpikir bakalan dihargai kalau kamu tidak menghargai Tuhanmu. Nah, saya nggak ngerti kan tuh bahasanya. Sampai satu ketika saya ya nggak ngerti ya, karena saya belum tahu Islam yang seperti apa gitu. Baru saya ngerti apa itu artinya. Baru saya tahu benar, oh ternyata apa yang mama saya sampaikan itu adalah ini. Nah, ketakutan saya ketika mama saya meninggal itu, saya takut bukan nggak takut takut nggak makan, nggak. Tapi saya peluk ketika mama saya meninggal, mama, Ade belum siap. Ade belum tahu, Ade masih banyak dosa, Ade nggak ngerti apa-apa, Ade harus bagaimana gitu. Saya nangis karena saya bontot kan. Situ saya ketika masuk Islam tuh rasanya saya bingung, ini saya harus bagaimana. Sementara kakak-kakak saya sendiri udah punya kehidupannya masing-masing, jadi saya belajar Islam sendiri. Saya banyak melakukan hal-hal yang saya tidak tahu. Setiap hari kebiasaan saya cuma datang ke kuburan mama saya nangis, ma tolong ma, Ade butuh ma, Ade bingung apa yang harus Ade lakukan. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma berharap Allah itu memperhatikan saya. Nah, pada saat itu saya benci namanya Tuhan. Saya benci, saya bilang ngapain? Kalau memang saya diselamatkan dalam Islam, kenapa saya yang selama ini melihat sosok ibu saya yang menjadi panutan saya, kenapa Allah ambil? Ternyata salah gitu. Ternyata ketika saya mendalami Islam sebenarnya, inilah letak hidayah saya. Jadi saya nggak boleh bergantung kepada siapapun. Meskipun orang tua saya pun itu seperti itu. Jadi Islamnya saya ketika benar-benar mendalami Islam itu ya ketika orang tua saya sudah meninggal. Di masuk Islam, belajar Islam itu, waduh, yang namanya Islam itu selalu bertanya, Bun, apa sih yang namanya Islam yang kafah gitu kan ya. Ketika saya benar-benar mengucapkan 2 kalimat syahadat yang benar-benar saya sadari, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu saya merinding, saya nangis. Padahal itu saya pernah mendengar kata-kata itu, tapi saya ketika mengucapkan itu, saya masih melakukan hal-hal yang tidak yakin kepada Allah. Pada saat itu saya sadar, Masya Allah, ternyata begitu indah Allah menyelamatkan saya dengan proses yang tidak mudah. Mungkin orang berpikirnya, gampang masuk Islam, udah ngucap 2 kalimat syahadat. Tidak seperti itu. Karena ketika seorang Islam, seorang mu'alaf sudah memeluk agama Islam, maka seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ketika hai orang-orang yang beriman,
Jika kamu memeluk Islam, masuklah dalam keadaan yang sepenuhnya, menyeluruh. Artinya apa? Kita jangan setengah-setengah. Karena apa? Ketika kita setengah-setengah, maka kesesatan itu ada. Dan itu saya pernah ngalamin. Saya percaya sama Allah, tapi apa yang terjadi? Saya terombang-ambing. Saya lupa, ternyata ada doa yang tidak pernah saya ucapkan. Apa itu? Saya cuma bilang, ya Allah, tunjukkan aku ke jalan yang benar dan yang lurus. Nah, udah. Tapi ternyata harus ada hidayah. Ya Allah, berikan aku hidayah. Tunjukkan aku ke jalan yang benar dan yang lurus. Ternyata menjadi seorang mu'alaf itu gak mudah. Apa yang harus kita lakukan? Belajar. Belajar dengan ilmunya Allah, mempelajari Al-Quran dan sunnahnya. Ketika kita gak bilang, ya Allah, berikanlah hamba petunjukmu, jalan yang benar dan yang lurus, itu yakin kita bawa kesesatan. Saya pernah pada saat berapa tahun ya sebelum saya memutuskan saya belum benar-benar belajar Al-Quran dan hadis, itu saya masuk ke salah satu organisasi ya, saya nggak usah sebutin mereknya gitu, dan ternyata di dalam itu saya bingung lagi, inilah setan tuh masuk ketika saya seorang mu'alaf tapi tidak dibimbing. Ya ini dia sesat lagi pada saat itu, melakukan lagi suatu hal yang tidak baik. Nah, itu saya bilang, ini kenapa kayak gini? Jadi saya masuk ke organisasi itu, dia sampaikan benar belajarnya Al-Quran dan hadis, tapi di situ kalau misalkan itu kita boleh berganti pasangan. Nah, ini saya bingung lagi, kok Islam kayak gini? Saya sempat agak ragu. Nah, saya minta petunjuk sama Allah pada malam itu. Saya petunjuk, ya Allah, berikan hamba hidayah dan petunjukmu ya Allah di jalan benar dan yang lurus. Kenapa? Ketika kita merangkak ingin mencari jalan yang lurus, maka kesesatan setan itu pasti banyak. Hal apa saja sih yang kira-kiranya kesesatan? Banyak sekali kesesatan yang ada di saat ini. Makanya kalau pada saat ketika saya memilih memeluk Islam, apa ya kira-kira yang membuat saya yakin Islam itu adalah pilihan hidup saya, dan saya yakin Allah itu menolong saya? Ada beberapa satu momen ketika saya nggak punya apa-apa waktu itu. Saya nggak tahu harus bagaimana. Ada yang melamar saya pada saat dengan fasilitas, masya Allah, duniawi banget gitu. Kalau dipikir duniawi banget, tapi ketika pada saat itu saya benar-benar di titik nggak punya apa-apa gitu. Saya cuma minta, ya Allah, bahkan mau beli sesuatu yang saya pengen buat kebutuhan saya aja pada saat itu nggak bisa. Dia cuma bilang, kalau kamu mau menikah dengan saya, kamu masuk agama saya. Nah, kalau saya balik lagi, ya berarti nggak ada bedanya kan saya semuanya gitu. Jadi pada saat itu saya minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, anak-anak saya belum makan pada saat itu. Saya nggak punya apa-apa. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi ketika saya sujud minta sama Allah, terus saya kencengin doanya saya, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu apa yang harus lakukan. Setelah 15 menit saya tutup gelar sajadah saya, tiba-tiba ada yang ngetok pintu saya. Assalamualaikum. Ini ada makanan dan ada sembako. Itu ternyata itu sembako itu bisa buat 3 hari, dan makanan nasi box itu langsung kami makan, dan saya sujud syukur, masya Allah, inilah kebesaran Allah. Jangankan cuman buat makanan gitu loh, untuk penjagaan buat diri saya aja itu Allah sudah titipkan semuanya. Ya, kenapa saya meyakini kalau Allah itu adalah Tuhannya hamba-hamba manusia yang ada di sini. Artinya Allah itu menciptakan saya, menciptakan semua yang ada di bumi ini. Padahal Allah itu tidak tampak. Dibandingkan sebelumnya saya dengan agama saya sebelumnya itu jelas ada ini gitu kan. Nah, kenapa kok saya meyakini dengan sampai saat ini tetap menyembah Allah, tetap menjalankan perintahnya, padahal Allah itu nggak nampak. Nih, ini yang membuat saya yakin pada saat ketika pada menjelang malam hari itu ya, saya nangis. Saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Namanya udah kehilangan orang tua,
udah jadi seorang yatim piatu, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kakak-kakak juga sudah semua udah masing-masing kan, udah hidup sebatang kara lah ibaratnya, di rumah sendirian, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Saya gelisah, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya cuman yakin ada satu, jika engkau mengingatku maka aku akan ingat kau. Jika engkau berjalan kepadaku, aku akan berlari. Nah, itu saya baca itu dan saya yakin bener nggak nih. Saya pernah sempat seperti itu. Sampai bener gak sih nih apa yang disampaikan dengan ayat ini? Ibaratnya kita pengen pembuktian gitu. Saya buktikan pada saat itu. Saya bilang sama Allah, ya Rabb, ya Allah, aku telah memilih agamamu. Aku telah memilih hidup memasrahkan semua padamu. Tunjukkan padaku kalau memang engkau benar-benar yang aku sembah akan menolongku. Itu saya gelisah mau ibaratnya gimana ya, kalau kita bicara hidayah secara logika, hitung-hitungan dalam rumusan itu nggak bisa dapat. Tapi yang kita bisa rasakan di hati. Apa itu? Ketika datangnya musibah, kita minta pertolongan sama Allah, kita gelisah, itu apa? Kita tenang. Nah, pada saat itu saya nggak pernah segelisahnya itu. Saya minta ketika, ya Allah, yakini jika memang benar ini agamamu. Lalu saya buka, kata engkau, tidak ada satupun daun jatuh di bumi ini tanpa izinmu. Nah, maka ya Allah, ini tanganku, ini Al-Quran. Ini Al-Quran adalah apa-apa yang kau sampaikan. Nah, maka berhentikan ya Allah tangan ini. Pada saat itu saya lagi ada masalah. Buktikan padaku ya Allah jika memang benar engkau adalah makhluk besar yang bisa menolong aku pada saat ini. Berhentikan tanganku. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka tangan saya berhenti. Pada saat itu saya buka lembaran Al-Quran. Lalu saya meremin mata saya nih. Saya tetap tantang Allah. Ya Allah, jika memang engkau benar penyelamatku di dalam hidupku saat ini, karena aku tidak punya siapa lagi yang aku minta tolongin, tolong tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan di saat hamba kesulitan saat ini. Apa yang harus aku lakukan untuk keputusanku saat ini. Tolong buktikan padaku. Pada saat itu, Masya Allah, tangan saya terhenti. Saya cuma bilang, kalau engkau sampaikan tidak ada daun yang jatuh tanpa izinmu, maka berhentikan tanganku untuk tunjukkan padaku apa yang harus aku lakukan untuk masalahku saat ini. Tangan saya terhenti. Saya buka, ternyata masih ada ayat-ayatnya kan. Ayat-ayat itu harus saya terhenti di ayat salah satu, dan itu surat An-Nisa. Tahu apa isinya? Itu tentang seorang perempuan. Disitulah saya harus menjaga muhrim saya, menjaga aurat saya. Itu saya yakin, Masya Allah, ternyata benar. Kenapa? Pada saat itu saya ibaratnya gini, kalau dulu kan saya belum pakai kerudung, masih jahiliyah lah bahasanya itu. Saya sering dibully, saya nggak nyaman dengan kondisi saya. Pada saya bingung apa yang harus saya lakukan menghadapi orang-orang yang seperti ini. Dan ternyata di dalam surat An-Nisa itu kan tentang seorang perempuan ya. Itu dibaca, Masya Allah, dan saya terapkan ayat itu. Apa yang terjadi? Allah menaikkan derajat saya, dan saya merasakan tenang, tidak ada kegelisahan sama sekali. Dan itu saya yakin, kalau Allah memang tidak ada, Allah tidak tampak wujudnya, tapi ketika kita pengen tahu Allah seperti apa, maka kita lihat ciptaannya Allah. Maka saya yakin, oh Allah itu seperti apa, lihat ciptaannya. Sulit ketika kita bicara sama orang-orang yang tidak seiman dengan kita, mereka pasti akan blok, meyakini seperti apa. Tapi ketika saya dengan secara logika saya gunakan logika, kalau tangan ini berhenti di mana aja bisa, tapi kenapa harus di ayat ini gitu? Kenapa dia harus ayat ini? Kita pakai logika. Oh iya, ternyata benar. Itulah saya langsung sujud, Allahu Akbar. Saya bilang, ya Allah, tuntun aku ke jalanmu yang benar dan yang lurus ya Allah. Tunjukkan aku, jadikan sisa hidupku sebagai sisa tobatan nasuhaku. Nah,
Maka saya berjanji dalam diri saya, ketika Allah memberikan umur saya yang masih sisa umur saya ini, saya ingin menebarkan kebaikan. Saya ingin menyampaikan kepada semua mu'alaf ya, hamba-hamba Allah yang sudah diberikan hidayah, yakin Islam dalam bahasa Arab itu adalah menyerahkan diri. Nah, kafah itu kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah sepenuhnya ya, untuk saudara-saudara seiman, saudara-saudara saya gitu ya, yang baru berikan hidayah dalam kondisi mu'alaf. Jangan takut, tetap terus dengan pegang Al-Quran dan hadis. Karena ketika kalian berpegang kepada salah satu guru ataupun ustadz, kalian akan tersesat. Maka yang kalian lakukan adalah berpegang dengan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ketika sudah memeluk agama Islam, jangan lepas-lepas doanya itu, jangan minta diberikan rezeki, minta duit, minta kekayaan, tidak. Tapi satu hal yang jangan pernah putus-putus adalah minta hidayah, petunjuk jalan yang benar dan yang lurus. Karena apa? Kita ini orang baru, kita tidak tahu apa-apa. Banyak orang-orang yang memanfaatkan, akhirnya menarik kita ke sini. Karena kita bodoh, kita tidak tahu tidak tahu apa-apa, kita ikutan aja. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti dengan ada rukun Islam, ada rukun iman. Ketika kita mengimani itu saja, saya pada saat itu bingung, nggak tahu apa harus saya lakukan. Ternyata seorang mu'alaf pegangannya cuma itu aja, rukun iman, iman kepada Allah. Kita meyakini tentang Allah, kebesaran Allah, udah. Kita meyakini dengan apa? Dengan Al-Qur'annya Allah, dengan Nabinya Allah. Ya, semua rukun iman itu kita yakini, insya Allah kita selamat. Dan rukun Islam itu sebagai pegangan kita untuk melakukan setiap hari ibadah-ibadah.